Halo, selamat pagi Glenda dan sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan membawakan makro update terkini terkait inflasi April kemarin. Next. Yes, jadi pada April 2024, inflasi tercatat sebesar 0,25% month on month atau 3% year on year. Dan ini sedikit di bawah perkiraan kami sebesar 3,1% dan konsensus sebesar 3,05%. Dan inflasi inti untuk periode yang sama tercatat sebesar 0,3% month on month atau 1,82% year on year. Ini sejalan dengan perkiraan kami dan harapan konsensus. Hal ini sebenarnya mencerminkan kenaikan yang cukup kecil dari 1,77% year on year pada Maret dan sedikit melebihi perkiraan 1,8% year on year. Dan inflasi IHK yang lebih rendah ini sebenarnya ini disebabkan oleh penurunan harga komponen-komponen bergejolak, terutama komoditas makanan seperti cabai merah, beras, telur, dan cabai rawit yang menghasilkan deflasi keseluruhan sebesar 0,31% atau naik dari 2,16% month on month pada Maret. Dan tren deflasi ini sebagian dipermudah oleh dimulainya musim panen pada bulan April yang mengakibatkan peningkatan produksinya. Dan sebaliknya, inflasi inti mengalami kenaikan dan hal ini didorong oleh faktor-faktor musiman seperti kenaikan harga emas secara global dan ya, hal ini menyebabkan inflasi emas perhiasan dan peningkatan permintaan akan jasa transportasi selama periode Idul Fitri. Next. Ya, saat ini walaupun harga-harga pangan sudah cenderung stabil karena naiknya produksi, namun masih ada beberapa risiko terkait stabilitas harga komponen volatile food ini, termasuk dampak transisi fenomena El Nino dan La Nina sesuai dengan perkiraan BMKG. Saat ini BMKG ini memperkirakan El Nino akan surut berubah menjadi fase netral dengan transisi berikutnya ke La Nina yang diharapkan terjadi selama bulan Juni sampai dengan Agustus. Dan kondisi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas harga akibat peristiwa cuaca yang ekstrim, seperti peningkatan curah hujan yang berkisar dari probability 20-40%, dan secara historis ini, banjir dan tanah longsor ini bisa terjadi dengan fenomena La Nina. Hal ini menimbulkan tantangan bagi stabilitas harga, terutama untuk volatile food prices. Dan seperti contoh saja, untuk kemarin ini, sebenarnya komoditas bawang merah mengalami inflasi yang cukup tinggi, cukup signifikan karena terganggunya produksi yang disebabkan oleh banjir. Dan untuk mengatasi volatilitas harga makanan, pemerintah ini sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya termasuk menjaga cadangan pangan strategis, menerapkan impor pangan, dan melanjutkan subsidi yang ditargetkan kepada petani. Next. Ya, dan selain itu kami juga melihat risiko inflasi yang baru dari kemungkinan harga energi yang lebih tinggi menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah dan pelemahan rupiah. Dan depresiasi rupiah ini juga berisiko mempengaruhi imported inflation, mempengaruhi komoditas seperti bahan bakar, raw materials, dan consumer products. Dan biaya bahan baku impor ini yang meningkat dapat menyebabkan cost push inflation, dan jika bisnis membebankan biaya yang lebih tinggi kepada konsumen, ini akan menyebabkan inflasi di kemudian hari. Dan faktor-faktor musiman seperti dimulainya tahun akademik baru dan liburan sekolah kemungkinan akan mempengaruhi tren inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Namun sebenarnya kami percaya bahwa kenaikan bulanan dalam inflasi harga inti yang diatur pemerintah diharapkan akan berkurang ke depannya. Dengan inflasi domestik kemungkinan akan tetap berada di rentang target BI di 1,5 sampai dengan 3,5%. Dan selain itu, kenaikan suku bunga BI baru-baru ini diharapkan akan memainkan peran penting dalam menjaga tingkat inflasi yang lebih rendah sepanjang tahun 2024. Dan sambil mengharapkan belanja fiskal memberi sedikit keseimbangan untuk menjaga purchasing power di dalam negeri. Oke, sekian makro update dari saya. Terima kasih sahabat Mirai Aset. Kembali lagi ke Glenda.